Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dianila Lestari, Fikar Nebi Ardiansyah, Putri Diah Ayu. Penyakit infeksi. Pendahuluan. Infeksi adalah adanya suatu mikroorganisme pada jaringan atau cairan tubuh yang disertai suatu gejala klinis baik lokal maupun sistemik. Utama 2006. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh 4 kelompok besar hama penyakit, yaitu bakteri, jamur, virus, dan parasit. Keadaan sistem pertahanan tubuh pada individu menentukan kerentanannya terhadap penyakit infeksi. Penekanan sistem pertahanan tubuh memudahkan orang terkena infeksi. Keadaan dan respon sistem imun dapat dipengaruhi oleh keadaan nutrisi, terutama status protein individu yang bersangkutan. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya kolonisasi yang dilakukan oleh organisme penginfeksi patogen terhadap organisme pejamu rentan, sehingga dapat membahayakan pejamu rentan tersebut. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Secara umum, proses terjadinya penyakit melibatkan 3 faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor penyebab penyakit, agen, faktor manusia atau pejamu host, dan faktor lingkungan. Penyebaran penyakit infeksi. Dalam garis besarnya, mekanisme transmisi mikroba patogen ke pejamu yang rentan melalui transmisi langsung, penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman. Transmisi tidak langsung. Penularan mikroba patogen yang memelurkan media perantara baik berupa barang, bahan, air, udara, makanan atau minuman maupun vektor. Media penularan mikroba patogen. Vector-borne seperti peralatan makan, minum, alat-alat bedah, kebidanan, peralatan laboratorium, dan lain-lain. Vektor-borne sebagai media perantara adalah vektor serangga yang memindahkan mikroba patogen ke pejamu. Ada 2 cara, yaitu cara mekanis dan biologis. Foodborne, makanan dan minuman adalah media perantara disebarkan melalui sistem pencernaan. Waterborne sebagai media perantara, air sangat mudah menyebarkan mikroba patogen ke pejamu melalui pintu masuk saluran cerna atau yang lainnya. Airborne, penularan melalui udara, ini umumnya mudah terjadi dalam ruangan yang tertutup seperti di dalam gedung, ruangan bangsal, kamar perawatan, atau pada laboratorium klinik. Dalam riwayat perjalanan penyakit, pejamu yang peka susceptible host akan berinteraksi dengan mikroba patogen yang secara alamiah akan melewati 4 tahap, yaitu tahap rentan, tahap inkubasi, tahap klinis, tahap akhir penyakit. Perjalanan semua jenis penyakit pada suatu saat akan berakhir pula. Perjalanan penyakit tersebut dapat berakhir dengan 5 alternatif sebagai berikut: sembuh sempurna, sembuh dengan cepat, membawa cair, kronis, meninggal dunia. Jenis dan penyebab penyakit infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyerang tubuh. Jenis-jenis infeksi. 1. Infeksi bakteri atau bacterial infection. Contohnya, infeksi saluran kemih, tuberkulosis, kolera, dan lain-lain. 2. Infeksi virus atau viral infection. Contohnya, COVID-19, influenza, campak, rubella. 3. Infeksi jamur atau fungal infection. Contohnya, kurap, kutu air, histoplasmosis. 4. Infeksi parasit atau parasitic infection. Contohnya malaria, toxoplasmosis, dan
trichomoniasis. Sifat-sifat penyakit infeksi. Sebagai makhluk hidup, mikroba patogen memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu 1. Mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak. 2. Memerlukan tempat tinggal yang cocok bagi kelangsungan hidupnya. 3. Bergerak dan berpindah tempat. Cara menyerang atau invasi ke manusia melalui tahapan sebagai berikut. 1. Sebelum pindah ke calon penderita, mikroba patogen hidup dan berkembang biak pada reservoir. 2. Untuk mencapai calon penderita, diperlukan adanya mekanisme penyebaran. 3. Untuk masuk ke tubuh calon penderita, mikroba patogen memerlukan pintu masuk seperti kulit atau mukosa yang terluka, hidung, rongga mulut, dan sebagainya. Adanya tenggang waktu saat masuknya mikroba patogen melalui pintu sampai timbulnya manifestasi klinis. Untuk masing-masing mikroba patogen berbeda-beda. 4. Pada prinsipnya, semua organ tubuh calon penderita dapat terserang oleh mikroba patogen. Namun, berbeda. Mikroba patogen secara selektif hanya menyerang organ-organ tubuh tertentu dari calon penderita atau target organ. 5. Biasanya kemampuan merusak dan menimbulkan manifestasi klinis dari mikroba patogen terhadap calon penderita dapat dinilai dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kemampuan manifestasi klinis dari mikroba patogen. 1. Infeksivitas. 2. Patogenitas. 3. Virulensi dan toksigenitas. 4. Antigenitas. Faktor resiko penyakit infeksi. Semua orang beresiko terserang penyakit infeksi, namun ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan terkena penyakit ini, yaitu 1. Ibu hamil. 2. Anak kecil. 3. Orang lanjut usia. 4. Penderita penyakit tertentu seperti asma, penyakit jantung, dan diabetes. 5. Penderita penyakit autoimun yang menggunakan obat imunosupresif. 6. Penderita gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya HIV atau AIDS. 7. Penderita jenis kanker tertentu. 8. Orang yang sering berpergian jauh. Gejala penyakit infeksi. Gejala penyakit infeksi dapat bersifat umum atau spesifik. Gejala umum yang dapat terjadi adalah demam, panas dingin, sakit kepala, kelelahan, tidak enak badan atau malaise, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening. Sementara gejala spesifik yang dapat terjadi akibat penyakit infeksi tergantung pada lokasi infeksinya, antara lain 1. Saluran pernafasan atas, bersin, pilek, batuk, hidung tersumbat, tenggorokan gatal, sakit saat penelan. 2. Yaitu saluran pernafasan bawah, batuk kering atau malah berdahak, nyeri dada, sesak nafas, mengih, dispenia, hilang nafsu makan, sianosis. 3. Yaitu saluran kemih, nyeri di punggung atau pinggang, nyeri dan sensasi terbakar saat berkemih, dorongan terus-menerus untuk buang air kecil. 4. Otak dan sumsum tulang belakang, leher kaku, sakit kepala parah, sulit konsentrasi, penurunan refleks mata terhadap cahaya, mual dan muntah. 5 adalah darah.
Nafas cepat dan sesak, denyut nadi cepat, suhu tubuh rendah, tubuh terasa sangat lelah atau lemah, mual dan muntah, frekuensi buang air kecil berkurang, kulit pucat atau kebiruan, pingsan atau tidak sadarkan diri. 6 yaitu hati, hilang nafsu makan, mual dan muntah, sakit perut, urin berwarna gelap, tinja berwarna terang, penyakit kuning. 7 yaitu saluran pencernaan, kram perut, diare, mual. 8 yaitu telinga, sakit telinga, kemerahan di telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging, penumpukan cairan di telinga, vertigo, hilang keseimbangan. 9 yaitu mata merah, mata bengkak, gatal atau terasa seperti terbakar, air mata keluar secara berlebihan, kelopak mata membengkak, gangguan penglihatan. 10 yaitu kelamin, nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, keputihan disertai bau tidak sedap, testis bengkak dan nyeri, kelamin terasa gatal, dubur terasa gatal dan mengeluarkan cairan atau darah, luka atau lecet pada kelamin, nyeri panggul, nyeri saat berhubungan seks. 11 yaitu kulit kemerahan, nyeri ketika disentuh, hangat ketika diraba, bengkak, ruam dan luka, benjolan padat atau berisi nanah, dan perubahan tekstur atau warna kulit. Upaya pencegahan penularan penyakit infeksi. Kunci untuk mencegah atau mengendalikan penyakit infeksi adalah mengeliminasi mikroba patogen yang bersumber pada reservoir serta mengamati mekanisme transmisinya, khususnya yang menggunakan media perantara. Sebagai sumber penularan atau reservoir adalah orang atau penderita, hewan, serangga arthropoda seperti lalat, nyamuk, kecoa yang sekaligus dapat berfungsi sebagai media perantara. Apabila perilaku hidup sehat sudah menjadi budaya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta sanitasi lingkungan yang sudah terjamin, diharapkan kejadian penularan penyakit infeksi dapat ditekan seminimal mungkin. Pengobatan penyakit infeksi. Beberapa obat yang dapat digunakan untuk menangani infeksi meliputi 1. Antibakteri seperti amoxicillin atau doxycycline. 2 yaitu antivirus seperti zanamivir atau acyclovir. 3 yaitu anti jamur seperti clotrimazole atau fluconazole. 4 yaitu antiparasit seperti albendazole dan artesunate.